kita benahi hukum kita, peradilan kita. Salah satu kelemahan kita adalah sistem peradilan kita. Ya. Benar, para hakim kita perbaiki kualitas hidup. Luar biasa. Kita bikin hakim-hakim kita kuat, tegar. Kita beri kepastian siapapun bahwa sistem hukum Indonesia akan jadi bagus. Kita dapat kepastian hukum untuk seluruh rakyat kita. Mendadak tadi di telepon minta datang ke sini bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya, Presiden terpilih. Ya, berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya, perkembangan di mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan gitu ya, dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Jadi nanti ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa tanya Pak Presiden lah ya. Wakil Menteri Edi Omar dong Pak di dalam ya? Oh iya ada ketemu ya. Sempat ngobrol Pak? Belum banyak ya, saya say hi aja tadi ya. Pak, berarti ada kemungkinan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau jangan-jangan nih Pak? Tanya Pak Presiden aja lah ya. Soal hukum kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ya ada kan? panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi jam berapa diteleponnya? Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Jam setengah 2 lah gitu ya. Jadi kita langsung ke sini. Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas. Sebab sebagai orang yang bantu presiden harus kita komit kan, harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Saya Jutek Bungsu SHMH dengan ini mengucapkan selamat dan sukses untuk yang kami banggakan, kami cintai, Ketua Umum DPN Pradi dan sekaligus Ketua Tim Hukum DPN Pradi dan penasihat hukum bagi 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM, yang hari ini telah diundang untuk ke kediaman Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo untuk menerima tugas dan tanggung jawab membantu Bapak Prabowo sebagai salah satu pembantu beliau di kabinet yang akan datang dalam bidang hukum. Tentu adalah harapan yang sangat besar kita titipkan kepada Profesor Dr. Otto Hasibuan. Tidak dilakukan lagi, tidak diragukan lagi kapasitas beliau sebagai praktisi hukum, sebagai pakar, sebagai advokat senior. Kami sebagai anggota Pradi dan juga salah satu koordinator tim hukum kasus Vina dan Cirebon bagi 7 terpidana, tentu kami sangat bangga dengan dipercayakannya kepada Bang Otto sebagai salah satu yang akan membantu Pak Prabowo di dalam kabinet yang akan datang. Tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi pencinta keadilan di negara Republik Indonesia ini. Beliau sangat konsen, beliau sangat kita harapkan untuk dapat merubah citra ya penegak hukum, khususnya para hakim ya, dan juga semua yang terlibat ya, mulai dari penyidik, kemudian jaksa ya, semua, dan juga para pengacara tentunya, untuk dapat berperilaku lebih baik untuk menegakkan keadilan. Dengan naiknya beliau, dipercayanya beliau menjadi salah satu yang dipercaya untuk menangani masalah hukum di negara kita, periode Bapak Presiden Prabowo akan datang, yang rencananya akan dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024 nanti. Tentu menjadi satu kebanggaan bagi kita dan satu harapan bagi rakyat Indonesia, dan terutama bagi terangnya peristiwa kasus Vina dan Eki di Cirebon. Tentu kami berharap Bang Otto ketika nanti dilantik dapat turut mengawal ya di Mahkamah Agung terhadap proses PK ya, peninjauan kembali yang sudah kita selesaikan sidangnya, dan saat ini kami atau kita bersama-sama sedang menantikan hasilnya.
Sungguh keadilan, sungguh apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan bersama. Semoga Bang Otto amanah ya, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Kami sebagai anggota Pradi, advokat Pradi tentu sangat bangga, dan kami sangat berharap Bang Otto dapat berkiprah, dapat memajukan, menegakkan, memperbaiki proses hukum, kondisi hukum di Indonesia ini. Selamat bekerja Bang Otto, semoga sukses, dan Bang Otto diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Bapak Prabowo, rakyat Indonesia, kepada kepada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHM. Selamat bekerja sekali lagi, semoga sukses dan sehat selalu. Salam. Dan alhamdulillah, walaupun saya sempat mengkritisi kerja Komnas HAM dan memuji betul kerja LPSK saat itu, karena LPSK bergerak dengan cara luar biasa. Alhamdulillah, walaupun tidak ditanggapi di 2016, setelah sekarang menjadi viral, terima kasih seluruh netizen Indonesia, terima kasih seluruh masyarakat Indonesia, terima kasih institusi-institusi yang telah membantu juga menyuarakan ini, memahami apa yang terjadi. Kemudian terima kasih kepada seluruh YouTuber. Hari ini saya mendapatkan informasi Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi, dan mudah-mudahan ini semakin memperkuat Mahkamah Agung yang akan memberikan mengabulkan permohonan PK ke-7 terpidana. Mudah-mudahan bisa pulang tahun ini. Jadi alhamdulillah, walaupun sudah sangat terlambat, Komnas HAM sudah memperlihatkan identitasnya. Sebabnya manakala Polri telah menyatakan bahwa terbukti di penyidikan, tinggal menunggu terbukti di pengadilan, bahwa betul terjadi penyiksaan, bahwa betul terjadi rekayasa, bahwa betul terjadi kesaksian palsu, maka PK tamat ceritanya. Hari ini kita bicara tentang laporan dugaan kesaksian palsu ya Pak, yang sudah dilaporkan oleh para penasehat hukum kepada Bareskrim. Sudah beberapa waktu yang lalu sih Pak, kalau bicara bulan sudah lebih dari sebulan. Itu tentang dugaan itu bagaimana ya Pak? Ini yang diharapkan oleh masyarakat ya. Iya. Pertama kita terima kasih dulu pada Kapolri dengan hebohnya perkara Vina dan Iki Cirebon. Kapolri membentuk tim khusus gitu. Tim khusus yang terdiri anggotanya Bareskrim, Propam, Irwasum, kemudian siapa lagi kita nggak tahu ya, lengkap, yang menyidik atau yang mengaudit jalannya perkara 2016 sampai dengan 2024. Terakhir kasus sampai ke Peggy ya, yang diduga Peggy Peron. Nah, bagaimana hasil daripada tim ini kita nggak tahu, belum diumumkan, belum dipublikasi. Hasil tim itu belum jelas. Para penasihat hukum dari 8 terpidana mengajukan laporan kepada Bareskrim Polri bahwa satu, terjadinya rekayasa karena dari lalu lintas ke pembunuhan. Dua, terjadinya kesaksian palsu di pengadilan yang diberikan oleh Aib, Dede, Liga Akbar, terus Pasren, anaknya Kapi, dan lain-lain. Termasuk juga dugaan adanya penyiksaan atau penganiayaan terhadap pada terdakwa. Dan ini kita yakin bahwa kedua tim ini sudah berjalan dengan bagus, yaitu tim untuk menyelidiki dan menyidik perkara laporan dari penasihat hukum, dan tim yang mengaudit jalannya penyidikan 2016 sampai dengan 2024. Hanya hasilnya yang kita belum tahu. Seandainya dugaan-dugaan itu memang benar adanya nih Pak, sanksi apa sih Pak yang pantas diberikan? Ya, sanksinya sangat berat ya. Sangat berat, sangat memalukan, dan saya yakin Polri akan menindak tegas. Karena yang melakukan pelanggaran itu bukan Polri, tapi oknumnya, dan itu merusak nama Polri. Saya sebagai anggota Polri yang sudah pensiun ini, saya tidak rela
kalau mereka yang merusak nama Polri ini tidak ditindak. Kalau jika andainya ya, tapi saya yakin bahwa ini ada. Karena apa? Yang membawa atau yang menggugat PK terakhir yaitu saudara Sudirman, ya, terdakwa atau terpidana Sudirman, dengan membawa bukti luka tembak di punggung yang membuat dia cacat. Dan menurutnya itu terjadi di kantor Polri. Nah, saya menangis mendengar itu. Kantor Polri kantor saya. Masa di kantor Polri menembak tersangka? Itu nggak benar sama sekali. Apalagi kita sudah mengadopsi atau meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Itu sangat memalukan. Tapi mudah-mudahan aja ini tidak benar ya. Tapi kalau benar, ini pelakunya harus dipecat. Nah, benar atau tidaknya itu kan tentu harus segera ditindaklanjuti ya Pak. Iya. Tapi kan laporan ini kenapa kok kesannya lama sekali atau mungkin malah jalan di tempat gitu ya Pak? Saya yakin ini tidak jalan di tempat. Saya yakin bahwa Polri telah menyidik ini. Timnya sudah bergerak cepat, hanya tidak dipublikasi. Kenapa tidak dipublikasi atau kenapa sampai sekarang kalau terbukti itu pelakunya tidak ditindak, tidak dihukum, karena Polri mungkin menganut pandangan atau sikap tidak mau mempengaruhi jalannya sidang peninjauan kembali. Sebabnya manakala Polri telah menyatakan bahwa terbukti di penyidikan, tinggal menunggu terbukti di pengadilan, bahwa betul terjadi penyiksaan, bahwa betul terjadi rekayasa, bahwa betul terjadi kesaksian palsu, maka PK tamat ceritanya. PK harus sudah dimenangkan, nggak ada lagi yang di PK, apalagi karena yang dipersoalkan di PK itu adalah itu masalah rekayasa, masalah pemalsuan, keterangan palsu, masalah adanya bukti saintifik yang tidak dimanfaatkan, masalah bermunculannya saksi-saksi baru yang menunjukkan ini kecelakaan lalu lintas, masalah saksi-saksi pembunuhan yang menarik keterangannya. Ya kalau itu sudah dibuktikan oleh penyidikan Polri, ya udah selesai PK, mau apa lagi? Nah ini kan sidang PK-nya sudah selesai nih Pak, tinggal menunggu putusan. Iya. Makanya kalau Polri sudah mendahului mengumumkan itu, ya hakim mau apa? Jadi hakim mau berani itu putusan dulu baru Polri-nya mau. Saya kira begitu. Tetapi sebenarnya kalau tapi nggak mungkin lah ya. Saya jadi Kapolsek pun nggak mungkin ya. Seandainya aku sudah Kapolri, lewat Pak masa itu. Udah tua kan. Jadi boleh saja bermimpi kan, andaikan aku Kapolri gitu. Yang tidak mungkin ya berandai-andai itu, maka umumkan saja bahwa hasil pemeriksaan tim audit begini, hasil pemeriksaan tim penyidik begini, bahwa betul ini begini-begini. Soal hakim mau mengambil keputusan lain terserah. Maka nama Polri akan terangkat gitu. Oh, Polri betul mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Oke. Pengacara terkemuka tanah air yaitu Otto Hasibuan menjadi salah satu calon yang akan masuk kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Otto sudah dipanggil ke kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan, serta mendapatkan pembekalan hari ini di Hambalang, Jawa Barat. Pengacara senior itu mengungkapkan akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara apabila masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran nantinya. Namun, Otto belum berani membeberkan apa saja yang akan dilakukan. Katanya akan menunggu terlebih dahulu pengumuman kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan itu, Otto memberikan respon positif soal pembekalan yang dilakukan Prabowo. Menurut materi yang disampaikan hari ini khususnya soal korupsi dan artificial intelligence cukup positif. Tapi dengan adanya kesamaan berpikir tadi, paling tidak memang kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ekspertis kita. Tetapi dengan adanya kerjasama ini, saya kira ke depan akan lebih mudah. Itu saya kira jelasnya.